Nah, yang pertama, siswa-siswa dapat mengetahui faktor-faktor laju reaksi. Kemudian, siswa dapat melakukan percobaan tentang faktor laju reaksi, luas permukaan dan juga suhu. Kemudian, dapat menyimpulkan dan menjelaskan hasil percobaan faktor laju reaksi, luas permukaan dan suhu. Yang keempat, dapat mengetahui penerapan faktor-faktor laju reaksi di kehidupan sehari-hari. Nah, baiklah, karena kita semua sudah tahu tujuan pembelajaran pada hari ini, kita masuk ke pembelajarannya ya, yaitu faktor-faktor laju reaksi. Nah, faktor-faktor laju reaksi ini ada 4. Yang pertama itu ada luas permukaan, kemudian ada suhu, lalu ada konsentrasi, dan yang terakhir ada katalis. Nah, dari keempat ini, pada hari ini kita akan memfokuskan pembelajaran kita pada faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu luas permukaan dan juga suhu. Nah, Ibu akan menampilkan gambar. Ada yang tahu ini gambar apa? Bu, Silakan, Rizka. orang sedang melelehkan coklat. Betul sekali. Nah, di sini anak-anak Ibu udah pernah kan melelehkan coklat? Pernah, Bu. Nah, jadi kalau semuanya pernah, Ibu mau nanya nih pada anak-anak Ibu semua. Jika ada 2 orang yang melarutkan coklat pada suhu yang sama, tapi yang satu dia langsung melarutkan coklat tanpa dipotong terlebih dahulu. Dalam bongkahan dia masukkan ke dalam pemanas kemudian dilelehkan. Yang kedua, dia harus dipotong terlebih dahulu kemudian dilelehkan. Nah, menurut anak-anak Ibu sekalian, mana sih yang lebih cepat meleleh? Silakan, siapa yang menjawab? Silakan, Tiffany. Saya, Bu, yang melelehkan terlebih dahulu itu yang dipotong-potong dulu, Bu. Nah, gimana anak-anak semuanya setuju? Setuju, Bu. Nah, kalau anak-anak Ibu semuanya setuju, ada yang bisa jelasin kok bisa sih kenapa yang dipotong itu lebih cepat meleleh dibandingkan yang tidak dipotong? Tidak tahu. Baik, Ibu yang akan menjelaskan. Jadi di sini pada zat padat itu yang bereaksi hanya atom-atom atau molekul-molekul yang berada di permukaannya. Jadi molekul-molekul yang berada di dalam itu tertutup, jadi tidak bisa bereaksi, sehingga reaksinya cenderung lambat pada coklat yang tidak dipotong tadi. Nah, sedangkan yang coklat yang dipotong-potong tadi, dia luas permukaannya semakin besar karena saat dipotong yang tertutup di dalam tadi itu dia menjadi terbuka, sehingga reaksi itu dapat berlangsung hingga atom yang berada di dalamnya. Sehingga bisa dikatakan bahwa semakin luas permukaan suatu zat, maka peluang untuk bereaksinya juga semakin cepat dan laju reaksinya pun juga semakin cepat. Sampai sini anak-anak paham? Paham, Bu. Baik, anak-anak Ibu hebat semua bisa paham pada pembelajaran ini. Kemudian Ibu juga akan menampilkan gambar selanjutnya. Ada yang tahu ini gambar apa? Tahu, Bu. Membuat susu, Bu. Ya, membuat susu ya. Anak-anak Ibu sekalian pasti sudah pernah dong buat susu, entah itu untuk adik kalian, untuk diri kalian sendiri, atau untuk orang lain. Nah, kalau kalian sendiri nih, menurut kalian pada umumnya orang-orang itu kalau buat susu seperti ini pakai air panas atau air dingin? Air panas, Bu. Air panas? Ya, betul sekali. Kenapa ya? Ada yang bisa jawab? Kenapa harus air panas? Saya, Bu. Ya, Elisa silakan. Karena kalau menggunakan air panas, susunya akan lebih cepat larut dibandingkan yang menggunakan air dingin. Ya, betul sekali. Nah, mengapa bisa seperti itu? Karena apabila suhu laju suatu reaksi bertambah karena adanya naiknya temperatur, maka akan terjadi tumpukan yang hebat dibandingkan dengan yang bersuhu lebih rendah, di mana ketika susu itu dilarutkan di dalam air panas, maka pergerakan molekul susu itu akan semakin cepat. Pergerakannya semakin cepat dan tumpukannya pun juga semakin besar, sehingga kelarutannya pun juga semakin besar dan reaksi yang terjadi juga semakin cepat dibandingkan dengan yang air dingin. Karena suhunya rendah, sehingga pergerakan molekulnya juga lamban dan tumbukannya juga kecil, sehingga dia larutnya itu lama. Tidak lebih. Nah, baiklah, pada hari ini kita akan melakukan eksperimen sederhana mengenai faktor-faktor laju reaksi yang sudah kita pelajari tadi kan. Nah, untuk itu Ibu akan bagi kelompok dulu. Untuk kelompok 1 itu ada Nelly sama Tiffany, kelompok 2 Elisa dan juga Rizka. Nah, di sini Ibu menyediakan bahan dan alat yang digunakan untuk eksperimen sederhana kita pada hari ini, dan juga di sini ada lembar kerja siswa yang isinya itu ada prosedur pengerjaan dan juga
sudah mengambil alat dan bahannya dan juga lembar kerja siswanya. Di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana eksperimen pada hari ini. Nah, untuk kelompok 1 ini Ibu beri ada air panas, air biasa dan juga gula pasir maksudnya. Terus untuk kelompok 2 ini ada garam kasar, garam halus dan juga air. Nah, untuk masing-masing kelompok Ibu minta untuk prosedurnya itu ada pada lembar kerja siswanya dan bisa diikuti di sana. Kemudian pada eksperimen kali ini Ibu mengizinkan kalian menggunakan HP untuk satu kelompok sebagai stopwatch, tapi tidak untuk membuka aplikasi yang lain ya anak-anak. Ya Bu. Nah, eksperimen pada hari ini bisa kalian mulai berdasarkan petunjuk dari LKS yang sudah Ibu berikan. Silakan dimulai. Baiklah, masing-masing kelompok sudah selesai kan melakukan percobaannya tadi? Sudah, Bu. Nah, sekarang Ibu minta kelompok 1 untuk menyampaikan hasil pengamatan percobaannya dan juga berdasarkan prediksi kalian apakah sesuai atau tidak. Silakan untuk kelompok 1. Jadi Bu, setelah kami melakukan percobaan, hasil yang kami peroleh itu sesuai dengan prediksi awal kami, di mana gula itu lebih cepat larut di dalam air panas daripada air dingin. Baik, bagus sekali penjelasan dari kelompok 1 tadi. Nah, sekarang Ibu ingin memberi pertanyaan kepada kelompok 1. Dari percobaan yang kalian lakukan tadi, faktor laju reaksi mana yang kira-kira berlangsung pada reaksi tadi, dan kemudian mengapa gula itu lebih cepat larut di dalam air panas dibandingkan dengan air dingin? Silakan kelompok 1. Jadi Bu, faktor yang mempengaruhi laju reaksi pada percobaan kami yaitu suhu, di mana suhu itu mempengaruhi jalannya laju reaksi. Semakin tinggi suhu, maka jalannya reaksi itu juga semakin cepat, sehingga gula yang dilarutkan dalam air panas itu cepat melarut karena air panas memiliki suhu yang lebih tinggi dibandingkan dengan air dingin. Bagus, hebat sekali untuk kelompok 1. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Baiklah, selanjutnya Ibu akan memberikan kesempatan untuk kelompok 2 menjelaskan hasil percobaannya tadi. Silakan kelompok 2. Jadi Bu, pada eksperimen yang kami lakukan, yaitu di mana garam kasar dan garam halus sama-sama dilarutkan ke dalam air, kami memprediksikan bahwa ketika garam halus dan garam kasar dilarutkan ke dalam air, maka garam halus akan lebih cepat larut dibandingkan garam kasar. Nah, setelah eksperimen ini kami lakukan, ternyata hasil yang kami peroleh sesuai dengan prediksi awal. Kami di mana waktu yang diperlukan garam halus untuk larut di dalam air lebih sedikit dibandingkan pada garam kasar, atau dengan kata lain garam halus lebih cepat larut dibandingkan garam kasar. Nah, baiklah, bagus sekali penjelasan dari kelompok 2 tadi. Nah, di sini Ibu juga akan bertanya kepada kelompok 2, faktor apa yang mempengaruhi laju reaksi pada percobaan kalian, dan kemudian mengapa garam halus itu lebih cepat larut dibandingkan garam kasar. Baiklah, untuk kelompok 2 silakan dijawab. Faktor luas permukaan Bu, karena garam halus ini mudah larut dalam air dibandingkan dengan garam kasar. Hal ini disebabkan karena luas permukaan garam halus itu lebih besar dibandingkan dengan garam kasar, sehingga laju reaksinya pada garam halus juga lebih cepat dibandingkan dengan garam kasar. Baik, bagus sekali untuk kelompok 2. Silakan beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, dengan adanya percobaan yang kita lakukan pada hari ini membuktikan bahwa reaksi-reaksi kimia yang terjadi ini tidak hanya terjadi di laboratorium, tetapi sangat banyak di sekitar kita, di rumah kita, di lingkungan kita, di sekolah atau dimanapun. Nah, setelah pelajaran hari ini dan juga percobaan yang kita lakukan pada hari ini, Ibu minta ada yang bisa menyimpulkan? Saya Bu. Silakan, Tiffany. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu ada 4. Yang pertama, luas permukaan, suhu, konsentrasi, dan juga katalis. Nah, pada pembelajaran hari ini, faktor-faktor yang dijelaskan adalah luas permukaan dan juga suhu. Di mana semakin besar luas permukaan, maka laju reaksinya itu semakin cepat. Sama halnya dengan suhu, di mana semakin tinggi suhu, maka laju reaksinya semakin cepat. Bagus sekali, Tiffany. Tepuk tangan untuk Tiffany.
reaksi yang terjadi dalam sana. Mengapa proses seperti apa atau laju seperti apa yang terjadi di dalam kegiatan sehari-hari di rumah kalian. Kemudian dimasukkan ke dalam Microsoft Word. Nah, nanti dimasukkan dalam satu flash disk dan dikirimkan ke ibu ya. Baik, Bu.